umur kita ini makin hari makin habis. Yang berarti bahwa kesempatan kita beramal itu makin terbatas. Namun kita bisa beruntung bahwa Allah bersedia memberi nilai lebih dan bahkan melipat gandakan pahala pada amal baik kita. Amal baik dengan kriteria tertentu. Kalau kita melakukan amal baik dengan kriteria yang masuk di situ, maka insya Allah pahala kita itu dilipat gandakan. Dan Allah itu bersedia menambahi pahala. Kalau dosa, kita itu diberi hukuman yang setimpal. Tapi kalau amal baik, Allah memberi kita pahala setimpal dengan itu plus tambahan lagi. Nah, tambahan itu bisa sedikit, bisa banyak. Nah, yang kita cari tambahannya yang banyak. Nah, Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memenuhi pahala mereka dan Allah akan menambahi mereka. Tambahan itu dengan karunia-Nya Allah. Jadi karena Allah itu Maha Penyayang, maka Allah melimpahkan karunia kepada kita dan Allah mendorong kita untuk berbuat baik, antara lain dorongan itu dalam wujud insentif, pahalanya dilipat gandakan. Nah, ketika Allah itu melipat gandakan pahala untuk amal baik, Allah bisa mengalihkan pahala tersebut mulai dari 10 kali lipat sampai dengan beribu-ribu kali lipat dan mungkin bahkan berjuta-juta kali lipat. Rasulullah SAW dikutip oleh Abdullah bin Abbas, Innallaha katabal hasanat was sayyi'at thumma bayyana dzalik. Allah itu menentukan beberapa hal yang baik dan beberapa hal yang buruk. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang masuk kategori baik, ada yang masuk kategori buruk. Rasulullah menjelaskan itu. Thumma bayyana dzalik. Kemudian Rasulullah menjelaskan itu. Kemudian yang dirasa layak dikutip oleh Abdullah bin Abbas, kalimat berikutnya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilah. Kalau ada seseorang mempunyai keinginan melakukan kebaikan, tapi dia tidak jadi melaksanakannya, maka dia dianggap sudah melaksanakan kegiatan itu secara sempurna. Tapi tentu ini keinginan yang kuat dibarengi dengan halangan untuk melaksanakan itu. Ya, misalnya mau sholat duha misalnya, akan sholat duha, sudah wudhu, mau sholat, kemudian dia kasih kabar, anakmu lagi dibawa ke rumah sakit. Dia berhenti, tidak jadi sholat duha. Dia langsung pergi ke rumah sakit. Meskipun dia tidak melaksanakan sholat duha, pahalanya itu sudah dicatat oleh Allah. Bukan yang tidak melaksanakan itu tanpa halangan. Kalau tanpa halangan enak aja. Setiap hari, aku kepengen sholat duha. Terus setelah tiba waktunya, nggak jadi kan aku sudah dapat pahala satu sholat duha. Oh bukan yang begitu, itu main-main itu. Ya. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyrata sanatan ila 700 dha'fin ila adha'fin katsira. Kalau ada seseorang itu berkeinginan melakukan suatu kebaikan, kemudian dia melaksanakannya. Nah, Allah itu bersedia melipat gandakan pahalanya itu mulai dari 10 kali sampai dengan 700 kali, bahkan berlipat-lipat banyak kali. Nah, banyak kalinya ini lebih dari 700 kali. Ya. Jadi dikalikan berapa bisa tak terhingga. Nah, yang penting bagi kita mengetahui kriteria amal yang kayak apa sih yang dilipat gandakan oleh Allah. Ya.
kita perlu mempelajari kriteria itu agar amal perbuatan kita dalam masa yang terbatas ini, di umur yang terbatas ini, bisa kita manfaatkan agar kita memperoleh nilai atau bobot yang berlipat. Ada beberapa kriteria yang saya coba untuk kemukakan di sini. Antara lain, yang pertama, ucapan itu kan ringan ya. Ucapan atau bacaan yang mengukuhkan keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa dan Allah Maha Suci. Ucapan itu pahalanya dilipat gandakan. Bukankah inti dari iman itu mengesakan Allah? Jadi Allah, kalau kita mengucapkan kata-kata yang kata-kata itu mencerminkan bahwa kita mengabdi kepada Allah yang Esa, dan kita menganggap bahwa Allah itu Maha Suci. Maha Suci dari apa? Maha Suci dari sekutu dan Maha Suci dari kekurangan. Maha Suci dari kekurangan itu misalnya begini, kita tiba-tiba sakit flu begitu ya. Ya tiba-tiba biasanya kita tidak menyangka terus flu begitu. Kalau kita berkeluh kesah, kenapa sih aku flu lagi? Nah itu berarti tidak menganggap Allah Maha Suci. Karena apa? Dia menyalahkan Allah. Kenapa kok saya tuh flu lagi? Kalau dia menganggap Allah Maha Suci dari sekutu dan dari kekurangan. Ketika Allah membuat saya sakit flu, itu keputusan yang pas. Keputusan yang benar. Kenapa pas? Ya, dirunut sejarahnya. Kenapa kok aku pagi ini flu? Oh, ternyata di hari-hari terakhir saya kurang tidur. Pantesan aku flu. Kok dikasih flu? Ini kan Allah menyiksa, bukan menyiksa. Allah itu memperingatkan, hati-hati ya, kamu harus merawat dirimu dengan baik. Kalau kamu tidak merawat dengan baik, kamu bisa cepat mati. Terus dikasih early warning, kasih peringatan yang dini. Nah, peringatan dini itu termasuk berupa flu. Jadi flu ini, alhamdulillah, aku diperingatkan oleh Allah masih pada tahap dini. Kalau sudah terlanjur, misalnya kanker, tahu-tahu sudah stadium 4. Oh, itu kan lebih enak kalau kita mengetahuinya masih awal, sehingga insya Allah diobatinya itu lebih mudah gitu. Jadi ketika flu begitu, alhamdulillah aku ditegur Allah dengan peringatan yang dini. Kalau tidak dini, nanti tahu-tahu sakit paru-paru, itu terlalu berat. Udahlah ini. Udah begitu kita bersin itu alhamdulillah. Loh, bersin kok sakit kok malah alhamdulillah. Iya. Kita bersin itu ngapain sih? Kita itu bersin itu kalau di saluran pernafasan kita itu ada kotoran atau ada kuman. Kotoran atau kuman itu ditangkap oleh lendir-lendir yang ada di perjalanan itu. Tangkap. Nanti kalau muatannya banyak, lalu lendir itu keluarnya banyak. Kalau keluarnya banyak, maka gatal itu mendorong untuk bersin. Nah, bersin itu kan mengeluarkan kotoran dan kuman. Jadi dengan bersin, alhamdulillah, kotoran dan kuman yang ada di saluran pernafasanku keluar semuanya. Allah mengeluarkannya itu luar biasa. Berapa kecepatan angin yang keluar dari paru-paru kita untuk bersin. Itu sekian kilo, saya lupa angkanya. Sekian kilo per jam. Cepat sekali. Sehingga bisa mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di perjalanan pernafasan itu. Jadi kalau kita alhamdulillah, itu ya pantas karena ini peringatan dari Allah. Ketika Allah membuat aku flu, bukan salah Allah, tetapi salahku sendiri. Karena salahku sendiri, aku diberi peringatan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah masih mau memberi peringatan kepadaku. Kalau Allah tidak sayang, Allah membiarkan aku sakit parah tanpa diberi peringatan. Alhamdulillah. Nah,
sikap semacam ini itu termasuk menganggap Allah maha suci. Keputusan Allah membuat aku begini itu, ini keputusan yang baik. Allah tidak salah. Jadi berkeluh kesah itu sebenarnya sama dengan tidak menganggap Allah maha suci. Apa wujudnya? Wujudnya bisa di dalam membaca Al-Quran atau bisa zikir. Membaca Al-Quran, kita perhatikan ayat-ayat yang menganggap maha suci itu biasanya nilainya tinggi. Seperti Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu kan katakan bahwa Allah itu satu esa. Nah, ini mengesahkan Allah. Allahus samad, hanya Allah tempat bergantung. Ini juga mengesahkan Allah, karena aku tidak bergantung kepada apapun, kepada siapapun, aku hanya bergantung pada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Ini juga mengesahkan Allah, karena yang lain-lain makhluk itu dilahirkan atau melahirkan. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepadan yang menyamai Allah siapapun. Nah, oleh karena itu Qul huwallahu ahad itu nilainya tinggi. Nah, ada cerita dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Ada seseorang mendengar orang lain lagi yang dia membaca Qul huwallahu ahad itu diulang-ulang. Kenapa sih dibaca ulang-ulang? Emangnya pahalanya sedikit sehingga dia tuh perlu mengulang-ulang. Falamma asbaha, besok paginya, ja'a ilan nabi, orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah SAW, lalu bertanya, fadzakara lahu dzalik wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Dia melaporkan kepada Nabi seolah-olah orang ini menganggap Qul huwallahu itu sepele begitu. Lalu jawaban Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an. Demi zat yang menguasai diriku, Qul huwallahu ahad itu sebanding pahalanya dengan membaca sepertiga Quran. Nah, Qul huwallahu ahad itu kan kalau kita lihat di bukunya itu kan hanya satu baris. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat tapi satu baris. Tapi pahalanya sama dengan sepertiga Quran. Nah, ini berarti dilipat gandakan. Tapi jangan mentang-mentang ada hadis begini terus nggak mau baca Quran. Nah, aku sehari baca Qul huwallahu ahad 3 kali kan sama dengan 1 kali khatam. Oh, nggak begitu. Yang sama pahalanya, tetapi dia kehilangan kesempatan untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang lain gitu ya. Jadi itu kalau dari Al-Quran, ayat-ayat yang mengesahkan Allah, termasuk yang mengesahkan Allah itu surat ayat kursi ya. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, Allahu la ilaha illahu, Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan seterusnya ya. Terus yang di luar Al-Quran itu bacaan atau zikir apa saja yang menunjukkan keesaan Allah. Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini satu baris dengan huruf gede ya. Kalau yang saya tulis di depan di screen itu kan satu baris dengan huruf yang besar-besar. Berarti pendek lah ya. Dan insya Allah kita semua hafal. Fi yaumin mi'ata marrah, dibaca 100 kali dalam satu hari. Kanat lahu adlu asyri riqab. Dia mendapatkan pahala yang sebanding dengan memerdekakan 10 budak. Budak itu harganya berapa? Sekarang tidak ada budak ya. Jadi ini termasuk cara Allah mendorong supaya perbudakan itu hilang ya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, plus dia dianggap telah melakukan 100 kebaikan. Masih plus lagi,
Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. 100 dosa dia dihapus. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsiyah. Dan dia dijaga dari setan pada hari itu. Jadi imbalan dari Allah itu sama dengan memerdekakan 10 budak, dan sama ditambah lagi sama dengan melakukan 100 kegiatan kebaikan, dosanya 100 macam dosa dihapus, dan dia dijaga dari setan dalam satu hari itu. Dan menurut Rasulullah itu kelebihan yang tidak bisa diungguli oleh orang lain. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma jaa'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Dan keunggulan dia itu tidak bisa ditandingi oleh orang lain kecuali kalau orang lain itu melakukan hal yang sama bahkan lebih, ya, yang melakukan yang lebih banyak dari itu. Misalnya lagi kalimat tasbih, subhanallah, itu juga nilainya tinggi, nilainya bobotnya berat. Ya. Rasulullah menyebutnya sederhana, dan ini banyak yang hafal. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi berat di timbangan besok di akhirat. Plus habibatani ilar rahman, disukai oleh Allah yang Maha Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kok bisa nilainya tinggi? Kenapa? Karena di situ mengesahkan Allah dan maha sucikan Allah, maha suci dari sekutu, itu kan mengesahkan. Ya? Jadi subhanallah itu memuji plus mengesahkan. Mengesahkan Allah, terbebas dari sekutu dan terbebas dari kekurangan. Lagi ada kalimat tasbih yang nilainya besar, lebih banyak lagi, ditambahi dengan, kalau kita ini misalnya dalam sehari-hari kan, terima kasih ya 1000 kali gitu. Ngomongnya terima kasih sekali, terus dibilang 1000 kali ya. Nah itu kalau kita bacakan tasbih misalnya, boleh seperti itu. Bisa mendapat nilai yang 1000 kali juga. Ya. Ini ada contoh. Salah satu dari istri Rasulullah SAW namanya Juwairiyah. Ya. Juwairiyah cerita suatu saat itu Rasulullah menginap di rumah dia. Terus ketika pagi-pagi subuh Rasulullah keluar untuk pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah di masjid. Terus setelah duha pulang. Terus ketika pulang mendapatkan Juwairiyah, ibu Juwairiyah itu masih duduk di tempatnya. Ya. Rasulullah lalu bertanya, "Mazilti 'alal halillati faraktuki 'alaiha?" Apakah kamu terus-menerus di posisi seperti ini sejak aku tinggalkan kamu? Terus ibu Juwairiyah menjawab, "Na'am, betul." Lalu Rasulullah mengatakan, "Laqad qultu ba'daki 4 kalimatin." Setelah aku meninggalkan kamu tadi, aku mengucapkan 4 kalimat. Aku baca 3 kali. 4 kalimat dibaca 3 kali. Seandainya bacaanku yang aku ulang 3 kali itu ditimbang, maka timbangannya sama dengan yang kamu baca sejak aku tinggalkan sampai sekarang. Yaitu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Jadi seperti tadi, terima kasih 1000 kali ya. Tapi ini lebih dari 1000. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan maha puji bagi Allah. Sebanyak jumlah makhluknya Allah. Coba dikatakan sebanyak makhluknya Allah. Pasir saja kita nggak bisa ngitung. Semua pasir dimanapun di bumi ini itu aku baca subhanallah wa bihamdi itu sebanyak jumlah itu.
Tambah lagi, waridho nafsi. Ditambah lagi sebuahnya ridhonya Allah kepada apapun. Wazinata arsyih, dan seberat arasnya Allah. Wabidata kalimatih, dan sebuahnya kalimatnya Allah. Masya Allah. Jadi subhanallah bihamdih, kali makhluknya Allah, kali macam-macam begitu, itu pahalanya banyak. Rasulullah mengatakan hanya diulang 3 kali. Itu tidak kalah dibanding dengan yang dibaca oleh Ibu Juwairiyah mulai dari subuh sampai duha. Satu ya, jadi pertama kriteria amal yang dilipat gandakan adalah ucapan-ucapan yang memantapkan keimanan kita bahwa Allah itu Maha Esa. Satu. Yang kedua, amal kita bisa dilipat gandakan itu tergantung pada keikhlasan. Misalnya seseorang bersedekah 100.000, dilipat gandakan berapa kali? Tergantung. Kalau dia tidak ikhlas, misalnya ikhlas itu artinya bersedekah hanya karena Allah, hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Bandingkan dengan kalau ada orang memberi 100.000 supaya dia ikut demo, dikasih 100.000 supaya nanti ketika ke bilik pemilihan dia nyoblos saya sebagai calon anggota DPR misalnya. Nah itu nggak ada nilainya. Ya. Terus tapi kalau sedekahnya itu karena Allah tanpa mengharapkan imbalan, bahkan imbalan terima kasih pun tidak perlu dari orang yang diberi. Nah, makin murni niatnya, makin banyak lipat gandanya. Allah menyebutnya begini, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Kalau kamu memperanakkan hartamu, memperanakkan ini meminjamkan dengan bunga, ya, itu kan membuat hartanya beranak, ya. Itu tidak akan bertambah menurut Allah, nggak ada tambahan itu. Ya itu bisa berarti tidak barokah dan sebagainya. Nah yang bernilai itu wa ma ataitum min zakatin turiduna wajallahi faulaika humul mudhaifun. Zakat yang kamu berikan, yang kamu mengharapkan hanya ridho Allah, maka seperti itulah yang kamu melipat gandakan. Nah, lipat gandanya itu kan ada yang disebutkan di dalam Al-Quran yang ya nanti bisa kita kutip, dilipat gandakan 700 kali. Nah ini bisa 700 kali, bisa 10 kali, bisa 7.000 kali, bisa 7 juta kali. Apa yang menentukan? Keikhlasannya, kemurnian niatnya. Nah, contoh lagi, nah ini yang saya sebutkan tadi, bersedekah itu diumpamakan oleh Allah seperti menanam biji-bijian. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah, menyedekahkan hartanya di jalan Allah, maka perumpamanya itu dia menanam 1 butir bijian. Kemudian 1 butir itu tumbuh 7 cabang, 7 tangkai. Tiap tangkai menghasilkan 100 biji, berbuah 100 biji tadi. Kalau misalnya padi ya, asalnya nanam 1 padi, kemudian nanti hasilnya 700. Wah, begitu gampangnya. Kita sudah membuktikan sehari-hari gitu ya, para petani itu menanam 1 padi bisa menjadi banyak. Wallahu dhaifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan untuk orang yang Allah kehendaki. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Untuk orang yang Allah kehendaki. Nah yang dikehendaki itu yang bagaimana? Yang ikhlas tadi. Ya. Jadi kalau ikhlas itu bisa 700 kali, bahkan bisa lebih banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah melipat gandakan pahala untuk amal kebaikan pada waktu-waktu tertentu. Jadi ada perbuatan yang kalau kita lakukan di hari ini,
dibanding dengan hari tertentu yang karena suatu event menjadi mulia, maka amal di saat itu menjadi berlipat ganda. Ya. Misalnya, Al-Quran itu kan mulia. Kenapa Al-Quran mulia? Logikanya begini, Allah itu yang menciptakan dan merawat semua makhluk. Karena Allah itu yang menciptakan, yang lain-lain itu makhluk, maka yang mulia siapa? Ya yang menciptakan. Nah, karena Allah itu maha mulia, maka firman-Nya juga mulia. Firman-Nya itu Al-Quran, maka Al-Quran itu ikut mulia karena diucapkan oleh yang maha mulia. Kemudian Allah itu mulia, kitabnya, wahyunya itu mulia. Nabi yang menerima wahyu menjadi mulia. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu ini, menyampaikan Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad menjadi mulia. Kita belajar Al-Quran, apakah memulai dari alif ba atau sampai menghafal, itu kita juga menjadi mulia karena kita mempelajari kitab yang mulia. Waktu di mana Al-Quran diturunkan, Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi mulia karena di bulan itu dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Karena mulia itu kita disuruh memperingati turunnya Al-Quran, seluruh bulan kita puasa. Jadi kita puasa Ramadan itu menghormati Quran. Itu bulannya. Bagaimana dengan malam diturunkan Al-Quran? Oh, itu berlipat-lipat pahalanya. Ya. Ini kita sudah sering mendengar, cuma saya urut-urutkan seperti tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Kami turunkan Al-Quran ini di malam Qadar. Tahu nggak kamu apa malam Qadar itu? Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi beribadah satu malam, pahalanya dilipat gandakan sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan, satu bulan kan 30. Berarti satu malam dinilainya sama dengan 30, sama dengan 1000, sama dengan 30.000 bulan. Ya, sama dengan 30.000 bulan. Mohon maaf, 30.000 hari, ya, sama dengan 30.000 hari. Padahal satu hari itu kan 2 kali 12 jam. Kalau semalam itu kan hanya 12 jam. Berarti dikalikan 60.000 kali. Saking hebatnya Al-Quran, maka amal perbuatan di malam diturunkannya Al-Quran, pahala itu dilipat gandakan. Nah, begitu mulianya sampai tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat itu semuanya pada turun, termasuk malaikat Jibril. Dan hari malam itu adalah malam yang damai sampai terbit matahari. Lagi, puasa di hari Arafah itu juga mulia. Karena si hari Arafah itu hari di mana orang-orang diperintahkan untuk melaksanakan haji. Inti haji adalah di Arafah. Maka bagi yang tidak haji, dianjurkan untuk puasa. Nah, puasa satu hari itu menyebabkan seseorang dosanya diampuni 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 2 tahun ini. 2 tahun. Ini kan luar biasa. Ya. Itu dikarenakan kemuliaan hari Arafah. Bulan Ramadan juga begitu. Ya. Bulan Ramadan itu karena tadi kita sebut bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka pergi umrah pada bulan Ramadan nilainya sama dengan haji, bahkan haji bersama dengan Rasulullah. Nah, ini ceritanya begini. Rasulullah itu pergi haji. Rasulullah pergi haji itu di tahun ke-10 Hijrah. Rasulullah pergi haji setelah hijrah hanya sekali saja, yaitu tahun 10. Jadi itu adalah haji yang pertama dan terakhir. Tapi orang seringkali menyebut haji wada.
haji wada itu haji perpisahan, ya. farewell hajj. Ya. Nah, ketika Rasulullah pulang dari haji, terus dia ketemu dengan seorang wanita, panggilannya Ummu Sinan. Ummu Sinan, kenapa kamu tidak pergi haji? Terus dia bercerita, iya, suamiku punya 2 onta. Yang satu dia pakai pergi haji. Nah, yang satu tidak bisa saya tunggangi untuk pergi haji. Karena yang satu ini ditugasi untuk mengairi kebun. Jadi suami istri ini punya 2 onta dan punya kebun. Nah, kebun itu setiap hari harus disiram. Untuk menyiram itu mereka mempekerjakan onta. Nah, yang satu dibawa pergi, maka yang satu harus mengairi. Oleh karena itu, istri tidak ada kendaraannya dan juga harus ngurusi pengairan. Nah, terus Rasulullah menyebutkan begini, oh ya udah, kalau begitu nanti kalau sudah tiba waktunya Ramadan, pergi aja umroh. Itu. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Kalau kamu pergi umroh di bulan Ramadan, maka nilainya sama dengan pergi haji, untuk ganti dia tidak berangkat haji saat itu, atau bahkan nilainya sama dengan pergi haji bersamaku, ya, karena kan Rasulullah pulang itu ribuan orang sahabat ikut haji. Nah, Ibu Ummu Sinan ini tidak sempat ikut pergi haji bersama Rasulullah. Nah, kalau begitu kamu menebus dengan umroh. Nah, yang keempat, Allah juga melipat gandakan pahala untuk amal baik di tempat-tempat tertentu yang dianggap mulia. Jadi yang ketiga tadi, pelipat gandaan pahala itu dikarenakan dilakukan pada waktu tertentu, pada waktu yang dianggap mulia. Ini kegiatan baik yang dilakukan di tempat tertentu yang dianggap mulia. Misalnya masjid, sholat di Masjid Istiqlal tentu nilainya tidak sama dengan sholat di Masjidil Haram, tidak sama dengan sholat di Masjid Madinah. Nah, Rasulullah menyebut sholatun fi masjidi afdal min alfi sholatin fi ma siwah illal Masjidil Haram. Nah, sholat di masjidku ini, Madinah, itu lebih utama dibanding sholat di masjid lain selain Masjidil Haram. Ya, yang bisa mengalahkan hanya Masjidil Haram. Di masjid, sholat di masjid lain sama lebih baik dibanding 1000 sholat. Jadi nilainya sholat di Madinah itu 1000 kali sholat di Istiqlal. Kemudian sholat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati sholatin fi masjidi hadza. Sholat di Masjidil Haram itu 100 kali lebih utama dibandingkan masjidku ini. Jadi kalau kita sholat di Istiqlal dibanding dengan Masjidil Haram itu 100.000 kali. 100.000 kali. Tapi jangan kemudian, wah kan 100.000 kali, aku pergi umrah seminggu, sholat di Masjidil Haram terus-terusan, udah klop deh, aku habis pulang dari Mekah nggak usah sholat lagi, karena aku sudah surplus. Oh enggak, pahalanya banyak tetapi tidak bisa menggantikan kewajiban sehari-hari, ya. Jadi ini yang dibahas itu pahalanya, tapi tidak bisa menggantikan kewajiban yang sehari-hari. Itu yang keempat. Yang kelima, kebersamaan. Jadi sholat sendiri bisa, tapi kalau sholatnya bersama-sama, pahalanya dilipat gandakan. Ya, seperti sabda Nabi, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali tingkatan dibanding dengan sholat sendirian. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada menganggap jamaah ini apakah jamaah yang harus di masjid.
Jadi misalnya sholat sendirian di rumah dibanding dengan sholat berjamaah di rumah. Apakah sholat berjamaah di rumah itu dikalikan 27? Atau yang 27 kali itu kalau sholat berjamaahnya di masjid? Ada pendapat mesti di masjid. Tapi ada pendapat enggak, di rumah pun kan dia sholatnya sendiriannya di rumah. Kalau jam berjamaahnya di rumah juga 27 kali di rumah. Kalau dilihat teks hadis ini bisab'in wa ishrina darajah, 27 derajat tanpa menyebut di masjid. Nah, karena tanpa disebut masjid, maka di rumah banding di rumah. Nah, kalau sholatnya berjamaah di masjid lebih besar lagi, bukan hanya 27 kali gitu. Ya. Jadi ringkasnya, ini saya tidak ingin berpanjang-panjang supaya ada kesempatan untuk tanya jawab ya. Ringkasan dari yang kita bahas ini adalah bahwa Allah menawarkan perlipatan pahala untuk amal dengan kriteria tertentu. Ucapan dan bacaan yang mengesahkan Allah itu bernilai tinggi, sehingga pahalanya bisa dilipat gandakan. Keikhlasan itu juga merupakan kunci diterimanya amal dan dilipat gandakannya pahala. Nah, perlipatan terbanyak untuk ibadah yaitu pada malam diturunkannya Al-Quran, Lailatul Qadar. Ya. Perlipatan pahala untuk sholat di 3 masjid itu dilipat gandakan banyak ya. Tadi kalau di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali, kalau di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali. Bagaimana dengan Masjidil Aqsa? 500 kali. Ya. Kalau sholat di Masjidil Haram itu di Masjidil Aqsa pahalanya dilipat gandakan 500 kali. Kemudian kebersamaan juga meningkatkan bobot dan nilai ibadah. Apakah itu sholat berjamaah atau zikir berjamaah? Ya. Kalau ada orang yang anti zikir berjamaah, sebenarnya zikir berjamaah itu juga ada kelebihan. Karena kalau ada orang zikir bersama-sama di suatu masjid, maka para malaikat akan turun sambil mendoakan mereka. Semoga Allah menerima amal kita dan melipat gandakan pahalanya serta mengizinkan kita tinggal di surga atas rahmat-Nya. Amin.